Kita juga begitu dulu. Momentum Isra wal Mi'raj kita lihat dari satu sisi perintah saja. Sholat. Nah, sekarang gimana? Saya ingin bagikan tips. Bagaimana agar ketika sholat kita itu tidak malas lagi. Hilangkan sifat nifak itu. Gini, pertama, lakukan sholat itu berjamaah, itu seperti sampean sedang berangkat kerja. Sedang berangkat kerja. Sampean yang jualan cendol, sampean yang jualan mobil, sampean yang jualan bakso, yang jadi pegawai negeri dan sebagainya. Pak Budi pegawai negeri berapa tahun, Budi? 40 tahun 4 bulan. Itu berangkat dari rumah jam berapa, Budi? Jam 6.15. Nanti pulang jam 15.30. Jam 6 berangkat, jam 3 pulang. Jam 6 berangkat, jam 3 pulang. Senin sampai Sabtu. 40 tahun. Bosen nggak, Budi? Wele, kayak nih. Katanya bosen sekarang nganggur katanya. Ya karena sudah dianggurkan sama pemerintah ya kan. Namanya dipaksa pensiun. Kenapa Pak Budi nggak bosen? Bosen aslinya. Tapi karena ada harapan setiap akhir bulan dapat transferan gaji, bosan itu hilang. Sampean juga begitu. Pak Wid, melototi pentolnya pirang tahun sama saudara? Sudah berapa tahun? 10 tahun. Ini sebelah saya ini. Ngelus mobil, gedabru, siki apik, dan lain sebagainya. Berapa tahun? 12 tahun. Bosen? Enggak. Karena ada harapan akan dapat reward berupa gaji, berupa laba, dan lain sebagainya. Sampean dan saya dulur, berangkat sholat, merasalah bahwa sampean akan dapat sesuatu. Tidak kelihatan. Berangkat dari rumah, nyetar motor, weng, dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi iman kita menyatakan, insya Allah kita akan dapat ridho, kita akan dapat ampunan, kita akan dapat derajat, kita akan dapat banyak. Itu. Sampean ibadah apapun, tarbiyah juga begitu kayak ngaji gini. Merasalah dapat gitu. Sampean ini dulur sekarang ini ngaji duduk seperti ini, itu dalam salah satu kitab disebutkan, sampean itu seperti umroh 100 kali. Hanya duduk gini aja. Enggak bayar ini. Saya juga enggak dibayar. Udah janjian tadi, Gus. Loh bener. Sama enggak bayar, tapi sudah digaji Allah. Tapi siapa yang percaya bahwa sampean digaji Allah dengan derajat? Iman. Maka berangkatlah sholat, ibadah, berangkatlah tarbiyah, ngaji, berangkatlah dakwah. Bahkan lakukan sedekah itu dengan niatan sampean dapat sesuatu. Seperti orang berangkat kerja tadi. Yang kedua, lakukan semua itu dengan seperti sampean mau ketemu orang yang sampean cintai. Orang yang sampean cintai. Pulang kerja, kepengin ketemu siapa di rumah? Anak istri. Maka enggak bosen, pulang itu enggak bosen. Kecuali laki-laki yang apa Pak ya? Kecuali laki-laki yang apa? Yang punya lain di luar atau yang tidak punya di rumah. Oh masih rajin pulang. Kita bantu yang tidak punya biar supaya punya, ya kan? Jadi sampean apalagi kalau masih muda, masih dek. Berapa kali dalam satu pekan ketemu sama yang dicintai? Seandainya namanya Wanda misalnya, atau Nanda. Ya kan, Mas Sidik, Nanda. Jam 1 malam, WA sampean. Mas Sidik, saya pengen putu. Tahu putu ya? Yang bunyinya nit itu loh. Kira-kira Mas Sidik nyari kan enggak? Nyari. Hujan. Berangkat because of love. Karena apa? Cinta. Maka ketika Allah berfirman aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Terus wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Malam itu datangi aku wahai Sidik. Jam 2, jam 3, sepertiga malam terakhir. Datangi aku. Apa yang menggerakkan kita mampu? Cinta. Kalau enggak cinta, enggak mungkin. Maka cinta ini. Yang ketiga adalah lakukan itu. Satu, yang tadi pertama dengan seperti orang apa? Berangkat kerja. Yang kedua seperti orang cinta. Yang ketiga adalah seperti sampean sedang diburu waktu. Apa-apa kalau diburu waktu tidak akan menunda sampean. Dan kita adalah diburu apa? Kematian. Maka dulurku Isra wal Mi'raj ini, ayo kita jadikan momentum, merubah mindset kita untuk mengikuti ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW yang mengalami Isra wal Mi'raj dalam surat An-Nisa itu disebut, itu hadir di muka bumi liyuta'a, untuk ditaati. Bukan hanya untuk dilagu-lagukan puji-pujiannya saja, bukan hanya untuk dibikinkan kaligrafi indahnya saja, tapi untuk liyuta'a, untuk ditaati. Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Bahkan Rasulullah menyatakan, seandainya kau tahu betapa mahal dan tingginya derajat jamaah, maka kau akan datang ke masjid meskipun harus dengan merangkak. Nah ini yang ayo kita jadikan motivasi. Terakhir dulur, dalam konsep Isra wal Mi'raj ini, Rasulullah itu di Isra wal Mi'rajkan itu sebenarnya sebagai sebuah rekreasi. Rekreasi. Kenapa? Di tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah masih di periode Mekah, ya, itu tahun paling berat, intimidasi, caci maki, bahkan ancaman pembunuhan itu gak karuan banyaknya. Nah, puncaknya di tahun ke-8 kenabian beliau. Itu beliau ditinggal wafat Ibu Khadijah. Ditinggal wafat Abi Thalib, Abdul Muthalib, kakek dan paman beliau yang selama ini selalu menjaga beliau. Sedihnya luar biasa, terutama ditinggal Ibu Khadijah. Makanya tahun itu disebut sebagai tahun Amul Huzni. Apa? Amul Huzni. Atau tahun kesedihan. Maka Rasulullah kemudian sedih luar biasa, sangat khawatir. Apalagi kemudian gelombang intimidasi dari kaum Mekah makin kuat. Maka Allah kemudian memberikan rekreasi berupa Isra wal Mi'raj ini. Nah dari situ kita bisa ambil bahwa no pain, no gain. Setiap capaian hebat itu mesti dilalui dengan kesakitan. Rasulullah untuk mencapai sekarang sholat yang kita nikmati ini, itu Rasulullah melampauinya dengan penderitaan yang luar biasa. Itu mengajarkan kepada kita dulur bahwa surga yang akan kita tempati, yang juga dilihat Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, tidak bisa sampean dan saya capai hanya dengan gini-gini aja. Ayo kita tingkatkan diri kita. Saya sampaikan kepada anak-anak saya itu, kamu harus sadis pada diri sendiri. Apa itu Bi? Sadis itu. Sadis itu sabar dalam menjalani perintah Allah. Dis itu disiplin. Kamu harus begitu. Untuk mau sukses, baik dunia maupun akhirat, kamu harus sadis. Sabar dalam menjalani perintah Allah. Dan disiplin dalam istiqomah dalam menjalaninya. Dan itu menjadi satu sugesti kita. Ya, saya kemarin ketemu sama penjual putu, Pak Budi. Penjual putu gitu. Saya tanya, Pak, sampean udah berapa lama di Bali? Sekian tahun. Berapa lama jual putu? 20 tahun. 20 tahun ya, Smek. Itu kan kayak pipa gitu dah. Terus ditemplekkan gitu, tutnya 5.000 dapat 10 gitu. Embo itu batine piro itu. Tapi dijalani dia 20 tahun dengan sabar, dengan disiplin tiap hari. Karena apa? Harapan kalau enggak saya jualan enggak makan ya. Maka sampean dan saya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, lakukan itu dengan sabar dan disiplin. Dengan harapan apa? Kalau saya enggak itu, saya memang nanti hidup, tapi saya tetap akan mati. Tapi matinya ini mbuh kemana?
Maka mau tidak mau saya harus menjalaninya dengan sabar dan disiplin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari hikmah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya langsung akhir atau wonten interaktif. Oke, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Demikian materi yang disampaikan oleh Gus Haji Glory dengan tema